Kawasan perkebunan teh di Ranca Bali, Ciwidey, Bandung terhampar pula sampai ke jalur dekat perbatasan Cianjur. Perkebunan teh di jalur ini juga memiliki catatan sejarah baik semasa zaman kolonial, zaman perang maupun masa kini. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya di mana saya kali ini sedang mencari jejak-jejak bekas pabrik teh di perkebunan di kawasan Ranca Bali yang kini sudah tidak ada lagi. Nah, kali ini saya berada di perkebunan Cibitu yang kini hanya menjadi afdeling digabungkan dengan perkebunan Ranca Bali. Nah, inilah letak perkebunan teh Cibitu ada di barat daya Bandung dan sudah dekat ke perbatasan Cianjur Selatan. Adapun bekas emplasemen perkebunan Cibitu berada pada titik merah dengan tulisan SDN Cibitu yang sudah tutup permanen. Inilah suasana dari balik gerbang perkebunan Cibitu pada jalur masuk ke bekas emplasemen di mana dahulu pernah terdapat pabrik teh dan pabrik kina. Inilah suasana semakin ke bawah di perkebunan Cibitu tampak tetap berkabut walaupun cuaca sebenarnya sedang cerah. Perkebunan Cibitu memiliki catatan sejarah ketika zaman perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada Juli 1947 sampai Februari 1948. Ketika itu, perkebunan Cibitu menjadi basis pertahanan pasukan Tentara Nasional Indonesia Siliwangi. Semasa itu, pasukan Belanda melakukan operasi militer sebagai perlindungan bagi berbagai perusahaan perkebunan Belanda untuk kembali mengelola berbagai unit perkebunan. Lain halnya perkebunan Cibitu karena merupakan milik pemerintah Italia tetap berada pada pengelolaan oleh mereka. Perkebunan Cibitu tidak menjadi ajang konflik antara pihak Indonesia dan Belanda. Nah, ini dia pemirsa jalan menuju bekas emplasemen perkebunan Cibitu, kondisinya menurun tajam dan meliuk. Perkebunan Cibitu kini termasuk perusahaan perkebunan negara Indonesia dari semula perusahaan asing sampai tahun 1949. Nah, inilah bekas emplasemen perkebunan Cibitu di mana orang menyebutnya sebagai emplasemen Pondok Datar. Dahulu pada situasi terakhirnya masih ada pabrik teh. Namun kini bekas emplasemen perkebunan Cibitu sudah tidak ada kehidupan karena pabrik dan semua bangunan sudah dibongkar. Adapun yang tersisa hanya masjid dan puing bekas sekolah dasar. Nah pemirsa, inilah bekas emplasemen perkebunan Cibitu di mana dahulu sebelum dinasionalisasi merupakan perusahaan milik Italia. Sepi sekali pemirsa, tidak ada siapa-siapa di sini. Dan inilah bangunan yang tersisa di mana dahulunya di sini bekas ada pabrik, kantor induk, dan kantor afdeling. Nah, puing bangunan yang tampak itu dahulunya adalah sekolah dasar SDN Cibitu. SDN Cibitu ikut ditutup karena tidak ada lagi orang di sini. Inilah masjid yang masih berdiri di bekas emplasemen perkebunan Cibitu. Di belakangnya dahulu adalah pabrik teh, kantor, dan perumahan. Nah, inilah foto udara bekas emplasemen perkebunan Cibitu pada tahun 2021. Tampak saat itu masih ada banyak perumahan karyawan, bekas kantor induk, dan rumah dinas administratur. Tampak pula pondasi bekas pabrik teh Cibitu adalah pada areal ini di depannya. Sejumlah pensiunan perkebunan Cibitu mengingat kenangan mereka sewaktu tinggal di emplasemen dengan menyebutnya tinggal di bawah. Mengapa demikian? Karena jalan ke tempat itu menurun tajam dan lokasi emplasemen ada di kawasan bawah dari kebun dan jalan raya. Nah, kini saya bercerita ke zaman perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada Juli 1947. Inilah berita perkebunan Cibitu menjadi basis pertahanan pasukan TNI Siliwangi pada tahun 1947 sampai awal 1948. Di perkebunan Cibitu terjadi hubungan baik antara pasukan TNI Siliwangi dengan dua planters asal Italia yang memimpin perkebunan itu. Pasukan TNI Siliwangi yang berbasis pertahanan di perkebunan Cibitu dipimpin Mayor Ahmad Wiranata Kusuma. Saat itu, perkebunan Cibitu dibagi dua penguasaan antara pengelola perkebunan dan pasukan TNI Siliwangi. Bagian emplasemen tetap berfungsi produksi perkebunan, sedangkan pasukan TNI Siliwangi tinggal di kawasan hutan perkebunan Cibitu. Pasukan TNI Siliwangi yang berbasis di perkebunan Cibitu adalah dari kelompok pasukan berkuda. Pemirsa, ada dugaan bahwa pasukan TNI Siliwangi selama pada basisnya di perkebunan Cibitu, mereka dapat membuat sendiri sejumlah senjata. Sebab ketika pemberangkatan hijrah ke wilayah Republik Indonesia pada awal Februari 1948, pihak Belanda melihat ada mesin bubut tua pada peralatan pasukan TNI Siliwangi. Selebihnya adalah barang-barang yang dianggap aneh jika dikaitkan kondisi pasukan TNI Siliwangi selama di perkebunan Cibitu. Misalnya ban mobil, suku cadang mobil, telepon, dan sebagainya.
Kita kembali ke bekas emplasemen perkebunan Cibitu di mana dahulu pabrik teh pernah ada di sini. Inilah pemberitaan di mana pabrik teh perkebunan Cibitu dahulu mulai digunakan pada tahun 1931. Namun nasib pabrik teh perkebunan Cibitu dibongkar beberapa tahun lalu. Nah pemirsa, beginilah suasananya keseharian sepi, sangat tidak ada orang di sini. Nah, inilah pemberitaan di mana perkebunan Cibitu pada zaman dahulu adalah perusahaan perkebunan milik pemerintah Italia. Awalnya, perkebunan Cibitu hanya mengusahakan tanaman kina di mana kulitnya dikirim ke Italia, sebab di negara itu pernah terjadi wabah malaria. Namun kemudian, perkebunan Cibitu dikembangkan kepada tanaman teh karena peminat minum teh di Italia juga banyak. Nah, kembali loncat ke pasca kemerdekaan Indonesia pada situasi awal tahun 1948. Pasukan TNI Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat untuk hijrah ke wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa Tengah karena perjanjian Renville. Para tentara pasukan TNI Siliwangi juga meninggalkan perkebunan Cibitu. Sementara manajemen perusahaan perkebunan swasta Belanda kembali mengelola sejumlah unit perkebunan di kawasan Rancabali Ciwidey. Nah, inilah kehidupan buruh perkebunan di sekitaran kawasan Tinggi Patuha pada Februari 1948. Pemirsa, ada catatan di mana hutan di perkebunan Cibitu sebenarnya dahulu terdapat banyak populasi hewan kijang dan babi hutan. Tidak diketahui apakah pada masa kini masih ada populasi kijang atau tidak di hutan perkebunan Cibitu ini. Namun belakangan ini hanya diketahui masih ada sejumlah orang hanya berburu babi hutan di kawasan hutan perkebunan Cibitu. Pemirsa, setelah sekitar setengah jam berada di bekas emplasemen, saya pun kembali pulang ke atas. Sepanjang jalan ini sangat wangi daun teh. Nah inilah pemirsa jalan pulangnya. Nah, terbayang ketika dahulu di emplasemen perkebunan Cibitu ini masih ada pabrik teh dan pabrik kina. Berbagai truk yang mengangkut teh dan kina menjadi kesulitan menanjak pada tikungan tanjakan ini. Pemirsa, tampak areal tanaman teh di perkebunan Cibitu ini terawat dan masih dipetik. Adapun pucuk-pucuk teh ini dikirimkan untuk diolah di pabrik teh perkebunan Rancabali. Apa yang terjadi di perkebunan Cibitu baik zaman kolonial dan semasa zaman perang lalu kini sudah terlupakan zaman. Bagi mereka yang pernah mengalami tinggal di sini, perkebunan Cibitu banyak meninggalkan kenangan. Nah, saya kini sudah kembali ke gerbang perkebunan Cibitu untuk kembali pulang ke Bandung. Sampai jumpa pada episode berikutnya.